Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat, Ibu Salma Putri Safira, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Kedua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM akhir 412 dari kelas F mata kuliah AKM 2. Melalui video ini, saya akan membahas penjelasan step by step soal dari evaluasi akhir semester atau EAS mata kuliah AKM 2 pada soal nomor 1 yang berfokus pada bab 23 dan soal nomor 2 yang berfokus pada bab 22. Video ini dibuat untuk dimaksudkan memberi penjelasan rangkaian jawaban untuk memenuhi kriteria perbaikan nilai remedi mata kuliah AKM 2. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai dari pembahasan soal nomor 1. Oke, yang pertama kita perlu menghitung dulu arus gas dari aktivitas operasi. Yang pertama yaitu menghitung dulu laba bersihnya. Nah, untuk laba bersih di sini, yaitu dari laba ditahan di eh, akhir, kemudian dikurangi dengan laba ditahan di awal tahun. Yaitu 40.750 dan laba ditahan pada awal tahun adalah 15.000. Sama dengan 25.750. Ini adalah laba bersih. Setelah itu, kita perlu melakukan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas. Untuk menghitung biaya beban penyusutan peralatan, itu biaya perolehan. Di sini biaya perolehannya adalah 11.000 pada data tambahan peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000. Kemudian akumulasi penyusutan dari 30% dikalikan 11.000.
Hasilnya adalah 3.300. Caranya adalah nilai buku, jadi 11.000 ini dikurangi dengan 3.300. Hasilnya adalah 7.700. Ini adalah nilai buku. Setelah kita mengetahui nilai bukunya, eh, hasil penjualannya setelah diketahui pada data tambahan tadi sebesar 2.500, 2.500 di sini. Langsung aja dimasukin 2.500. Jadi apabila dihitung 7.500, maaf, dengan terus sorry, sorry. Jadi untuk kerugian atas penjualan adalah sebesar 5.200. Dengan setelah kita mengetahui beban penyusutan peralatan, ada pula kita harus menghitung keuntungan dari kerusakan banjir. Untuk perhitungannya sendiri adalah 33.000 tadi ya, kemudian dikurangi sini 33.000. Nih, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 menghasilkan warisan di atas bangunan tersebut adalah 33.000. Dan dikurangi dengan dalam kurung 29.750 ini adalah gedung, kemudian akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000. Di- Sama dengan dan 750 dikurangi 6.000 dan dikurangi 3. Hasilnya ada maaf. Kelebihan. Oke, hasilnya adalah minus 9.250. Ini adalah keuntungan dari kerusakan banjir. Kemudian kita perlu menghitung beban penyusutan. Nah, untuk beban penyusutannya ini si tanda aja ya. Sini. Beban penyusutan di sini kita hitung dari akumulasi penyusutan tadi ya. Dan hasilnya adalah eh, 3.300, 3.300 dan dikurangi dengan eh, si penjualan. Si penjualannya di sini kita tahu adalah 2.500. Ini adalah 800. Ini adalah beban penyusutan. Nih,
Kemudian kita perlu menghitung amortisasi hak cipta. Bisa sini hak cipta. Untuk hak amortisasi hak cipta tersendiri ini adalah eh, dari ini ya, amortisasi hak cipta. Nah, ini 5.250 dikurangi dengan 5.000 adalah 250. Dan keuntungan eh, atas penjualan investasi. Ini sudah ada di data tambahan ya. Untuk keuntungan atas penjualan investasi, ini dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Jadi, 1.500. 1.500. Ini perlu dilakukan ulang. Oke. Setelah keuntungan atas penjualan investasi, ada pula kenaikan piutang usaha. Karena piutang usaha ini adalah termasuk aset lancar, jadi ketika kenaikan ini eh, hasilnya nih negatif ya. Untuk piutang usaha itu, nah 12.250 ini dari piutang tahun 2022, piutang tahun 2022, maaf, ya 2022, kemudian dikurangi dengan 3.000 pada cadangan kerugian piutang. Nah, begitu pula pada tahun 2021, yaitu 10.000 kurangi 4.500. Ini hasilnya adalah minus ya, minus 3.750, yang ini 9, langsung aja, 9.250 kurangi dengan 5.500. Ini adalah negatif 3.750. Setelah kita mengetahui kenaikan piutang usaha, ada pula kenaikan persediaan, yaitu tadi 10.000, 12.000, 10.000 dikurangi 12.000. Itu minus 2.000. Dan ada pula kenaikan eh, utang usaha, karena ini termasuk liabilitas, jadi hasilnya adalah positif. Untuk ini, angkanya dari eh, utang usaha itu 5.000 dengan 4.000 ini. 1.000.
Total semuanya adalah kita sama aja ya. Itu minus 1750. Jadi kas bersih dari aktivitas operasi adalah yaitu maaf, ini kayaknya ada yang salah nih. Oke, maaf sebelumnya untuk perhitungan di sini itu adalah negatif karena kita masalah tadi termasuk aset lancar ya. Dan persediaan ini termasuk aset lancar jadi hasilnya negatif. Jadi untuk totalnya adalah 9.250 ini negatif. Jadi kas bersih dari aktivitas operasi adalah 16.500. Oke, masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Oke, untuk penjualan investasi di sini eh, kita ketahui dari 3.000 itu di sini investasi ekuitas non trading tahun 2021 3.000 kemudian ditambah dengan 1.500. Nah, 1.500 nih dari data tambahan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Di 3.000 tambah 1.500 itu 4.500 untuk eh, penjualan investasi. Kemudian ada pula penjualan peralatan. Penjualan peralatan tadi sudah kita ketahui ya dari data tambahan di sini bahwasanya pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Kemudian ada pula pembelian peralatan. Di sini kita tandai aja dengan huruf D ya. Perhitungannya di sini. Jadi saldo awal peralatan, saldo awal peralatan itu adalah 20.000. Nih, 20.000. Kemudian biaya perolehan udah kita ketahui tadi adalah 11.000 ya. Biaya perolehan peralatan yang telah dijual. Sisa saldo, jadi ini dikurangi adalah 9.000.
Setelah itu pembelian peralatan dengan wesel adalah 16.000. Pembelian peralatan dengan wesel adalah 16.000. 19.000 ya. Ini di sum. Nah, ini adalah hasilnya 25.000. Ini adalah saldo yang disesuaikan. Kemudian, saldo akhir peralatan sudah kita ketahui pada tabel. Di sini adalah saldo akhir peralatannya adalah 40.000. Jadi, pembelian dengan kas adalah 25.000. Nah, sebentar. Biar. Jadi untuk pembelian dengan kas adalah sebesar 15.000. Setelah itu hmm, hasil klaim kerusakan banjir pada gedung adalah 33.000 ya. Karena sudah kita ketahui tadi di sini adalah 33.000. Dan kas bersih dari aktivitas investasi adalah lisam. Jadi totalnya adalah 25.000. Setelah kita mengetahui kas bersih dari aktivitas investasi, kemudian kita menghitung pula aktivitas yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas yang terakhir yaitu dari aktivitas pendanaan. Pertama adalah pembayaran dividen. Nah, ini telah kita ketahui pembayaran dividen pada dalam tambahan terkait tahun 2022, poin 3, dividen kas yang diberikan adalah 5.000. Kemudian, ada pula pembayaran utang wesel jangka pendek.
Pembayaran utang luar biasa jangka pendek ini dari. Oke, selanjutnya untuk perhitungan pada arus kas dari aktivitas pendanaan itu pembayaran utang luar biasa jangka pendek. Nah, di sini pembayaran utang luar biasa jangka pendek telah kita ketahui pada tahun akhir yaitu 3.000 dan tahun awalnya adalah 4.000. Jadi di sini kita tulis 3.000 dikurangi dengan 4.000. Ini adalah hasilnya negatif 1.000. Nah, kas bersih dari aktivitas pendanaan itu adalah minus 6.000. Setelah kita ketahui arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, eh, kita perlu mengetahui kenaikan kasnya. Kas ya. Di kas pada eh, 1 Januari tahun 2022 itu sebesar 23.000. Kemudian, maaf, pas dari tas. Maaf karena tadi ada kesalahan perhitungan. Jadi untuk kenaikan kas di sini adalah eh, 58.500 dikurangi dengan 23.000. Bagaimana telah kita ketahui 58.500 dikurangi dengan 23.000. Dan salah. Itu 35.500. Kemudian kas pada 1 Januari 2022 itu 23.000. Nah, untuk eh, kas pada 31 Desember 2022 adalah, tinggal kita sum ya, adalah 58.500. Ini untuk kenaikan kas. Kemudian pengungkapan tambahan informasi arus kas. Oh, informasi arus kas. Selama tahun berjalan untuk. Jadi yang pertama itu adalah bunga. Di sini bunganya adalah sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dari data tambahan poin 7.
Kemudian aktivitas investasi dan pendanaan dan perdagangan non kas dan pelunasan utang besar dengan menerbitkan saham biasa dan pembelian ya, pembelian peralatan dengan menerbitkan utang besar. Nah, yang telah kita ketahui penulisan utang besar dengan menerbitkan saham biasa di sini adalah 5.000, besar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Dan untuk pembelian peralatan dengan menerbitkan utang besar, jadi kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 untuk akuisisi peralatan. Jadi untuk totalnya adalah 21.000. Nah, jadi inilah pengerjaan untuk soal nomor satu pada bab 23 ini ya. Fokusnya pada bab 23 di buku Kieso. Dimulai dari arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, eh, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jangan lupa pula ada kenaikan kasnya dan pengungkapan tambahan serta aktivitas investasi dan perdagangan non-kas. Untuk perhitungannya, eh, laba bersih, kemudian laba ditahan pada akhir tahun, dikurangi dengan laba ditahan pada awal tahun, ketemulah laba bersihnya. Kemudian eh, biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, itu kita menemui hasil dari nilai buku, kemudian dikurangi dengan hasil penjualan, kita ketahui kerugian atas penjualannya. Dan yang C, akumulasi penyusutan yang telah kita hitung tadi dikurangi dengan hasil penjualan, maka ketemulah beban penyusutan. Dan yang D, saldo awal peralatan dikurangi dengan eh, biaya perolehan peralatan yang terjual, sebagaimana telah tersedia di data tambahan itu setelah dihitung terdapat sisa saldo itu ditambah dengan pembelian peralatan dan mesel dan hasilnya adalah saldo yang disesuaikan. Nah, saldo yang disesuaikan ini dikurangi dengan saldo akhir peralatan yang ada di tabel ya, pada akhir tahun. Kemudian hasilnya adalah 15.000 minus 15.000 ini adalah pembelian dengan kas. Jadi inilah hasil jawaban dari soal nomor satu ASKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal kedua, yang mana soal kedua ini berfokus pada bab 22. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan soal kedua, di mana soal kedua ini berfokus pada bab 22. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Pada nomor satu, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir, sebagai berikut. Pada 31 Desember tahun 2021 yaitu 6.500.000 dan pada 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar 5.500.000. Jadi masalahnya adalah perusahaan lupa mencatat beban komisi yang harus dibayar pada akhir tahun 2021 dan tahun 2022. Karena buku tahun 2022 masih terbuka, kita harus memperbaiki saldo laba tahun lalu dan mencatat beban yang benar untuk tahun ini. Untuk penjurnalannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah return earnings.
di mana ini adalah laba ditahan. Untuk return earnings-nya di sini ditaruh di sisi debit, yaitu sebesar 6.500.000. Eh, ini untuk mencatat beban komisi tahun 2021 yang terlupakan. Karena tahun 2021 sudah ditutup, beban tersebut langsung mengurangi saldo laba ditahan. Dan untuk penjurnalan pada sisi kredit, yaitu sales commissions payable sebesar 5.500.000. Ini untuk mencatat hutang komisi yang sebenarnya ada di akhir tahun 2022. Kemudian eh, penjurnalan di sesi kreditnya yaitu adalah sales commissions expense, yaitu selisih dari 6.500.000 dengan 5.500.000, yaitu adalah 1 juta. Jadi, ini adalah penyimbang. Secara logika, beban tahun 2022 yang seharusnya 5.500.000, namun karena kesalahan tahun lalu yaitu 6.500.000 terbawa ke tahun ini, beban di buku saat ini menjadi terlalu tinggi. Maka kita mengkredit atau mengurangi beban sebesar 1 juta agar angka beban tahun 2022 menjadi akurat. Jadi inilah untuk jawaban pada soal 2 nomor 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Dalam meninjau persediaan per 31 Desember tahun 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember tahun 2022 yang salah tersebut. Pada 31 Desember tahun 2020, yaitu understate 26 juta, dan Desember 31 2021 yaitu understate sebesar 29 juta, dan Desember 31 tahun 2022 overstate sebesar 16.700.000. Kesalahan persediaan bersifat saling menghapus atau self-correcting dalam 2 tahun, tetapi karena terjadi beruntun selama 3 tahun, kita harus melihat dampak akhirnya pada harga pokok penjualan atau cost of goods sold pada tahun 2022. Di sini kita tulis dulu cost of goods sold-nya pada penjurnalannya di sisi debit. Oke. Jadi untuk perhitungannya adalah hmm, 29 juta ditambah dengan 16.700.000. Jadi untuk totalnya adalah 45.700.000 rupiah. Kemudian pada sisi kredit, yaitu
Laba ditahan atau return earnings sebesar 29 juta. Kemudian ada inventory itu 16.700.000. Nah, selanjutnya kita buat juga eh, income overstat atau understat ya. Sini ada tahun 2000, sorry, 3 tahun terakhir tadi ya. 2020, 2021, dan 2022. Oke. Untuk di sini adalah inventory, itu persediaan di awal dan persediaan di akhir. Sebagaimana persediaan di awal telah kita ketahui yaitu sebesar 26 juta dan pada tahun 2022 di sini adalah sebesar 29 juta. Di tahun 2020 yaitu 20, sorry, 6 juta dan 29 juta dan 16.700.000 ya. Memudahkan kita kasih. Maaf di sini tadi harusnya mata uangnya adalah menggunakan ini. Jadi hitung di sini adalah hasilnya minus 26 juta dan di sini ada sama aja 3 juta dan di sini adalah 5.700.000. Oke, jadi ini adalah perhitungan untuk, oh sorry, di sini tadi harusnya dolar ya, maaf. Oke, jadi ini adalah perhitungan untuk soal 2 yang nomor 2. Jadi penjelasan penjualannya adalah pada eh, cost of goods sold ini di sisi debit sebesar 45.700.000. Kesalahan persediaan awal 2022 dari akhir 2021 dan persediaan akhir tahun 2022 keduanya menyebabkan cost of goods sold tahun ini dilaporkan terlalu rendah. Total koreksinya adalah 29 juta ditambah dengan 16.700.000. Kemudian pada return earnings atau laba ditahan
sebesar 29 juta. Ini di sisi kredit. Persediaan akhir tahun 2021 dilaporkan terlalu rendah atau understate. Persediaan yang rendah membuat beban tahun lalu terlalu tinggi dan laba terlalu rendah. Maka kita menambah atau kredit laba ditahan untuk memperbaikinya. Dan di sini persediaan atau inventory sebesar 16.700 di sisi kredit. Untuk persediaan akhir tahun 2022 dilaporkan terlalu tinggi atau overstate, sehingga harus dikurangi atau kredit agar nilainya sesuai fisik yang ada. Jadi berikut adalah hasil jawaban dari soal 2 nomor 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan jawaban soal nomor 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus, itu straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari tahun 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta yen. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 ribu dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi untuk perhitungannya kita harus mencari dulu nilai bukunya ya. Dimana di sini adalah eh, harga perolehan awal peralatan adalah sebesar 100 juta yen. Kemudian eh, depresiasi, depresiasi yaitu di sini adalah 36 juta tadi ya. Bisa, ini adalah book value. Jadi beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Dan kita perlu menghitung beban depresiasi baru tahun 2022. Jadi sisa manfaat di sini adalah 8 tahun. Total 10 tahun tadi dikurangi dengan 2 tahun yang sudah berjalan sejak tahun 2020. Dan peralatan tidak memiliki nilai residu dan eh, depresiasi garis lurus untuk tahun 2022 bagi dengan 8 tadi ya, 10 tahun dikurangi dengan 2. Di 64 menjadi 8 adalah 8 juta ya. Nah, untuk Chen ini sudah terlanjur, maaf, untuk Caki ini sudah terlanjur mencatat beban depresiasi tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode lama tadi ya. Jadi untuk selisihnya adalah 4.800. Nah, untuk pencatatan penjurnalannya adalah sebagai berikut ya. Eh,
adalah sebesar 4.600.000. Kemudian di sini tuh. Nah, jadi untuk penjurnalannya adalah akumulasi depresiasi, maaf, akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 4.800.000 pada beban penyusutan yaitu sebesar 4.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4 yaitu nomor terakhir pada soal 2 ini. Sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis pada awal tahun 2022. Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Eh, oke, jadi untuk ini metode persentase penyelesaian 150 juta yen dan 20 juta, kemudian cost recovery, pemulihan biaya 109 juta dan 20 juta. Instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Oke, oke. Oke, jadi yang nomor 4 ya. Eh, Sini kan latar belakangnya sebelum tahun 2022. Caki menggunakan metode pemulihan biaya untuk mengakui pendapatan kontrak konstruksi. Mulai awal tahun 2022 ini, perusahaan mengubah metodenya menjadi metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi ini, perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi lainnya harus dilakukan secara retrospektif. Jadi langkahnya di sini yang pertama menghitung selisih laba sebelum pajak. Oke, jadi laba dengan metode persentase penyelesaian. Di sini tadi adalah 150 juta yen dan um, laba dengan metode pemulihan biaya ya. Tadi kita telah ketahui adalah 105 juta. Nah, untuk selisihnya di sini selisih, maaf sebentar, karena tadi ada kesalahan. Oke, baik. Di sini selisihnya adalah hmm, 45 juta. Ini adalah selisih ya. Kemudian eh, kita juga perlu menghitung dampak pajak tangguhan karena untuk tujuan pajak perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya, maka selisih laba tersebut akan dikenakan pajak di masa depan, di mana tarif pajak ini adalah 40%. Oke, jadi
pajaknya sudah kita ketahui adalah sebesar 40% dan kewajiban pajak tangguhan di untuk 45 juta kali 40%. Salah. Jadi untuk kewajiban pajak tangguhannya adalah sebesar 18 juta. Kemudian kita juga perlu menghitung penyesuaian laba ditahannya. Nanti ini akan saya sertakan di penjurnalannya. Oke. Jadi untuk penjurnalannya di sini adalah uh, in proses ya. Yang telah kita dapati tadi adalah 45 juta. 45 juta ya. Kemudian untuk untuk tax liability-nya di sini adalah 18 juta ya. Sudah kita ketahui tadi di sini 15 juta. Nah, untuk return earning-nya yang tadi ingin saya jelaskan, jadi untuk perhitungannya adalah ini adalah tambahan laba bersih setelah pajak yang seharusnya diakui di tahun-tahun sebelumnya. Jadi penyesuaian laba ditahannya adalah 45 juta ini ditambah dengan uh, deferred tax liability-nya ya. UM kewajiban pajak tambahan di 5 juta ditambah 18. Jadi untuk laba ditahannya di sini, oh maaf, karena kesalahan tadi ya, maaf, kesalahan di sini harusnya dikurangi, bukan ditambah. Dikurangi, sorry. Jadi untuk return earnings atau laba ditahannya adalah sebesar 27 juta. Jadi ini penjurnalannya. Jadi itu adalah perhitungan untuk yang nomor 4 dan penjurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah rangkaian step by step jawaban dari soal 2 untuk nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3 serta yang terakhir yaitu nomor 4. Semua jawaban telah saya sampaikan dengan jelas dan urut. Jadi itu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila selama penjelasan saya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian serta perhitungan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.